Minimnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat pupuk organik serta kurangnya ketersediaan pupuk organik di pasaran membuat sebagian warga, khususnya petani, masih menggunakan pupuk kimia atau anorganik sebagai bahan utama meningkatkan hasil pertanian mereka secara instan. Secara tidak langsung, penggunaan pupuk kimia atau anorganik akan merusak tanah pertanian mereka, sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi hasil pertanian mereka karena tanah pertanian mereka yang semakin tidak subur. Mengantisipasi hal tersebut, sejumlah elemen dan kelompok masyarakat, khususnya kelompok tani, mulai memikirkan dan mengusahakan untuk bisa memproduksi limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik. Seperti yang dilakukan salah satu kelompok tani di Desa Sausu Torono. Mereka adalah para anggota kelompok tani karya bersama di Desa Sausu Torono, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Motong, yang tengah mengolah limbah kotoran ternak sapi untuk dijadikan pupuk organik. Kelompok Tani Karya Bersama Desa Sausu Torono berdiri sejak tahun 2013. Awalnya hanya bergerak pada bidang pertanian dan peternakan sapi. Namun kini kelompok tani ini mulai mengembangkan usahanya dengan mengolah limbah kotoran ternak yang mereka pelihara menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu pupuk organik. Usaha pengolahan limbah kotoran sapi menjadi pupuk organik yang dikelola kelompok Tani Karya Bersama ini cukup menjanjikan. Selain itu, tidak membutuhkan banyak modal. Berbekal pengetahuan yang diberikan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian BPTP Sulawesi Tengah dan bantuan kandang dari Bank Indonesia, serta beberapa narasumber dari daerah lain yang sudah lebih dahulu mengembangkan pupuk organik melalui sekolah lapang, kelompok Tani Karya Bersama kini bisa mengolah limbah kotoran sapi yang awalnya terbuang untuk dijadikan pupuk organik ramah lingkungan. Kelompok kami eksis menjalankan mengolah kotoran sapi, saya jadikan pupuk padat. Adapun itu urinnya juga saya olah, urin sapi saya jadikan pupuk cair. Jadi kelompok kami setiap punya kegiatan, setiap hari Minggu pagi kerja untuk mengolah pupuk. Kita sudah diajarkan dengan BPTP, selama ini masih tetap kita kelola bersama dengan anggota. Mungkin dari bahan baku kotoran ternak tadi kita upayakan untuk jadi pupuk organik. Hasilnya Pak, hasilnya kita untuk memupuk yaitu tanaman di sini, tanaman di sini Pak, tanaman kebun, yaitu untuk memupuk jambu, untuk memupuk durian yang banyak itu dari durian. Durian di sini Pak, mungkin kalau di pupuk organik, hasil kotoran ternak itu mungkin lebih bagus daripada pupuk kimia pupuk yang lain. Satu, mengawetkan kesuburan tingkat tanah. Yang kedua, bisa merangsang buah daripada durian tadi. Artinya tidak mematikan tanaman, bisa menyuburkan tanaman, bisa mengawetkan tanaman, bisa menumbuhkan tanah seperti muda lagi. Kalau proses pembuatannya Pak, pertama kita
aduk, kita campurkan dengan abu sekam, saya tambahkan dengan gula pasir. Karena molase di sini agak sulit Pak, sebetulnya pakai molase, kita tambahkan dengan stardek. Stardek itu kita juga datangkan dari Jawa. Kita aduk setiap 1 minggu sekali dibalik Pak, pakai cangkul itu. Mungkin kalau ada alatnya yang lebih modern mungkin ya pakai alat, karena kita semua manual Pak, pakai cangkul aja kita aduk setiap satu minggu sekali. Kalau pengadukannya itu maksudnya untuk mencampur agar supaya pupuk itu bisa cepat kering dengan tidak kena panas. Kalau kena panas Pak, menurut keterangan profesor, hilang P-nya, hilang N-nya. Jadi tinggal kayak sampah aja. Kendalanya kalau masalah pupuk ini, kalau kendalanya ya itu cuma tidak ada alat yang modern tadi, cuma pakai cangkul manual aja. Kendalanya mah itu aja. Kalau pemasaran apa semua tidak ada kendala sama sekali itu. Kalau harapan ke depan mudah-mudahan pemerintah mendengar ini, mengetahui di sini keadaannya, mudah-mudahan kita dibantu alat yang bisa mencampur yang tidak manual tadi, ya kayak mesin blower apa semua itu, harapannya begitu, harapannya kelompok. Limbah dari peternakan sapi serta limbah lahan pertanian yang ada di kelompok tani karya bersama Desa Sausutorono, sejak kelompok tani ini mengolahnya menjadi pupuk organik yang sangat bermanfaat baik bagi petani maupun anggota kelompok, yang juga sebagian besar dari kalangan petani di Desa Sausutorono tidak lagi terbuang. Bagi para petani yang sudah menggunakan pupuk organik dari limbah kotoran sapi yang diproduksi kelompok tani karya bersama ini, mengaku sangat puas karena berkat pupuk organik tersebut, lahan pertanian kembali menjadi subur dan menghasilkan. Kalau dulu kami sebelum ketemu dengan kelompok tani karya bersama, daerah kami di sini yang ada cuma pupuk kimia. Jadi kami gunakan pupuk kimia. Pupuk kimia itu ada juga kelemahannya, ada juga keunggulannya. Kalau untuk daun, pupuk kimia itu instan. Sekarang digunakan 4 hari, 5 hari sudah kelihatan. Tapi efek sampingnya, kalau kita tidak tepat sasaran, bermasalah ke batang ini. Biasanya batang jadi retak. Sementara setelah kami menggunakan pupuk organik, itu daun kakao jadi kaku, pembungaan itu stabil. Jadi ada yang besar yang sudah matang siap panen, ada yang kecil yang akan panen setelah berapa bulan setelah dipanen ini, berarti ini nyusul, selanjutnya ini. Itu keunggulan pupuk organik yang kami gunakan Pak. Kalau untuk kakao ini umur 2 tahun, cara pengaplikasiannya kami gunakan sistem lubang atau penggalian lubang. Itu satu pohon ini 3 lubang, dengan dosis kalau pupuk kandang produksi sahabat kami karya bersama, kami gunakan 5 kilo per pohon untuk 1 musim produksi. Kan 1 tahun itu 2 kali musim. Jadi untuk 1 musim 5 kilo. Pupuk organik kami aplikasikan ke durian bagus, ke kelapa bagus, ke alpukat juga bagus. Untuk dosisnya bagaimana? Tergantung umur tanamannya Pak. Kalau untuk kelapa berarti 1 sak itu 50 kilo, 25 kilo Pak per pohon. Karena kelapa usianya di atas 30 tahun sudah. Kalau Bapak bandingkan antara pupuk organik dengan pupuk kimia? Lebih lama masa suburnya tanaman, kayaknya kalau untuk sekarang ini lebih efisien, lebih murah. Pakai pupuk organik? Iya. Terus untuk efeknya
dampaknya ke lingkungan, terutama ke tanah? Tidak ada, justru setelah kami gunakan pupuk kandang begini, jarak berapa hari itu banyak ada binatang-binatang liar kayak cacing gitu, semut-semut itu bagus, berarti dia tidak berpengaruh. Kalau perbandingan biaya dengan pupuk kimia? Kalau perbandingan biaya dengan kimia, ya lebih simpel ini, tidak mengenal cuaca. Mau musim hujan, mau musim kemarau, tidak masalah, karena tidak ada penguapan. Pupuk ini kami gunakan pertama sebagai pupuk dasar. Jadi bibit kakao itu umur 6 bulan di ruang bibit, kami pindahkan ke lapangan, gali lubang dulu, isi pupuk kandang. Dosisnya dia karena untuk dasar, dia kami isi 10 kilo per lubang. Jadi setelah itu timbun, isi kakao di atasnya bibit. Yang kami bisa buktikan itu usia 8 bulan kakao setelah tanam itu sudah ada yang produksi. Itu keunggulannya. Kalau saya gunakan pupuk kimia, dia tidak kokoh begini batangnya, Pak. Dia gampang roboh. Itu karena lebih berat atas daripada kekokohan akar. Itu, Pak. Penggunaan pupuk kimia atau anorganik diyakini dapat meningkatkan produktivitas tanaman, namun dalam jangka panjang akan menurunkan kesuburan tanah. Beberapa pengaruh negatif pupuk kimia atau anorganik adalah tanah menjadi masam, tekstur tanah menjadi keras dan padat, kapasitas penyimpanan air menjadi kurang, kandungan unsur hara akan menurun, serta pengaruh negatif lainnya dari pupuk kimia atau anorganik. Sementara pupuk organik memiliki keunggulan dibanding pupuk kimia. Di antaranya memiliki kandungan unsur hara yang lengkap, baik makro maupun mikro. Kandungan bahan organik yang tinggi serta dapat memperbaiki struktur tanah maupun sifat fisik tanah sehingga mampu mengikat air. Selain itu, pupuk organik mengandung asam-asam organik. Pupuk organik juga dapat menjadi penyangga pH tanah serta unsur hara tanah berada dalam kondisi baik bagi tanaman. Beberapa petani bahkan mengaku setelah menggunakan pupuk organik, khususnya pupuk organik dari limbah kotoran sapi yang diproduksi kelompok tani karya bersama Desa Sotorono, dalam pemakaian beberapa tahun, tanah yang tadinya gersang kini kembali menjadi subur. Ketika dulu kita belum menggunakan pupuk organik, tanaman tidak akan awet, Pak, karena tanahnya cepat rusak. Dan ketika sudah menggunakan pupuk organik ini, tanaman lebih awet, produktivitas juga meningkat, untuk kesehatan lingkungan juga lebih aman. Penggunaannya, pengaplikasiannya dengan? Sesuai jenis tanamannya, Pak. Jika tanaman durian seperti ini, kita bisa hambur langsung di atasnya, kita bisa gali tanahnya dulu, kita tanam di bawahnya. Kalau tanaman buah naga bisa kita hambur langsung di sekitar perakarannya. Kelengkeng juga seperti itu, jambu air sama. Ini pupuk bisa digunakan untuk segala jenis tanaman? Ya, pupuk ini bisa digunakan untuk segala jenis tanaman, seperti tanaman jangka panjang seperti ini, durian, kelengkeng, jambu, juga bisa untuk tanaman hortikultura dan sayur-sayuran.
Dampak lingkungan yang pasti lebih baik karena tanah tetap sehat, tetap terjaga nutrisinya. Ketika kita terlalu menggunakan pupuk kimia, tanah akan semakin rusak dan tandus, Pak. Banyaknya petani di wilayah Kecamatan Sausu khususnya dan Kabupaten Parigi Motong secara umum yang beralih menggunakan pupuk organik dari limbah kotoran sapi membuat produksi pupuk organik kelompok tani Karya Bersama Desa Sausu Torono Kecamatan Sausu lancar, bahkan selalu kekurangan. Setiap 1,5 bulan kelompok tani Karya Bersama Sausu Torono yang beranggotakan 18 orang ini bisa memproduksi pupuk organik sebesar 10 ton pupuk siap pakai. Dari jumlah produksi tersebut, kelompok tani Karya Bersama masih kewalahan melayani permintaan dari petani, baik dari wilayah Kecamatan Sausu sendiri maupun dari daerah lain. Kalau untuk pemasaran tidak ada kendala sama sekali karena sudah terbukti bahwa pupuk organik ini banyak bukti-buktinya, kayak nanam timun, nanam semangka, untuk nanam palawija yang lain itu sudah banyak terbukti bahwasanya orang sudah banyak yang yakin dan percaya dengan adanya pupuk organik ini yang baik. Terus selain pemasaran, terus omsetnya gimana? Kalau omsetnya Pak, untuk tiap bulan kita panen bukan 1 bulan, 1,5 bulan itu. Tiap 1,5 bulan itu bisa menghasilkan 7 sampai 8 juta itu hasilnya. Itu untuk keperluan kelompok per 1,5 bulan. Karena 1 bulan Pak tidak panen itu pupuk. Karena tidak bisa dijemur. Kalau hasil pupuk ini Pak sudah saya labkan ke Universitas Tadulako, hasilnya memang bagus. Banyaknya permintaan pupuk organik hasil olahan limbah kotoran ternak sapi pada kelompok tani Karya Bersama Desa Sausu Torono ini cukup berdampak bagi anggota kelompok tani tersebut, khususnya secara ekonomi. Bahkan kelompok tani Karya Bersama telah berhasil membeli beberapa ekor sapi dengan harga puluhan juta rupiah dari hasil pengolahan limbah kotoran ternak yang diolah menjadi pupuk organik. Sangat banyak Pak manfaat yang kami dapatkan dari pupuk organik yang kami lakukan ini. Dari segi ekonominya kita hemat 50% dari penggunaan pupuk kimia. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya kami hemat biaya kantong Pak, karena kita tidak terlalu banyak membeli pupuk. Kami di sini bekerja dengan teman-teman dengan baik, mengolah pupuk organik ini dengan tenaga, dengan hasil yang cukup memuaskan. Karena yang kami rasakan di sini, tanaman yang kami pupuk dengan pupuk organik ini Pak adalah stabil penghasilannya, tidak terlalu over dan tidak juga terlalu menurun. Adanya rata-rata penghasilnya. Baru yang sangat kami banggakan adalah tanaman kami sehat Pak. Tanaman kami sehat artinya untuk memproduksi tanaman itu sesuai dengan apa yang kita laksanakan selama ini adalah tidak pernah menurun, selalu ada. Itu manfaat yang sangat menonjol.
Kemudian orang lain Pak yang sempat menggunakan pupuk organik ini adalah selalu membutuhkan, tidak pernah kapok untuk memakainya, karena mereka itu selalu menghasilkan apa yang diinginkan yang selama ini Pak. Karena yang sudah seperti saya sampaikan tadi, yang biasanya kita beli pupuk kimia itu Pak, sampai harganya 2 kali lipat sampai 3 kali lipat dari pupuk organik yang kita pakai ini. Itu murahnya Pak pupuk organik ketimbang dengan pupuk kimia yang hasilnya tidak terlalu menyehatkan. Yang kami harapkan Pak, yang pertama sekali dengan adanya pupuk organik yang kami olah ini dan hasil yang dapat dilihat langsung oleh petani dan dirasakan oleh petani itu adalah sangat baik, maka kami selalu berharap kepada pemerintah selalu melirik kami untuk mencoba mengembangkan usaha kami ini. Karena usaha pengolahan pupuk organik ini Pak, kami jadikan adalah pengembangan usaha yang sangat menjanjikan ke depan. Karena selama ini bukan hanya kami yang membutuhkan Pak, dari daerah luar juga ada yang memesan, cuman kami belum bisa memenuhi pesanan tersebut karena kami melaksanakan ini secara manual, secara tenaga manual Pak, yang hasilnya sangat terbatas. Yang kebutuhan ini adalah sangat besar sebetulnya, yang bahkan sampai saat ini kami belum merealisasi kebutuhan pemesan dari luar Pak, karena sementara kami sendiri masih membutuhkan untuk kelompok. Jadi kami berharap sekali lagi untuk pemerintah atau siapa saja pengusaha yang berminat untuk coba membantu pengembangan usaha kami ini adalah untuk membantu baik dari segi sarana maupun permodalan Pak. Dengan adanya pengetahuan pengolahan limbah ternak sapi dijadikan pupuk organik oleh BPTP Sulteng, limbah kotoran sapi yang awalnya hanya menjadi sampah yang tidak berguna, kini menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat bagi dunia pertanian, yang memiliki nilai jual, sehingga bermanfaat secara ekonomi bagi anggota kelompok tani karya bersama Desa Sau Sutorono, Kabupaten Parigi Motong, Sulawesi Tengah.